Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Dapat dengan NIM 121050010 gitu. Jadi di sini saya dari program dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI, mata kuliah ya apa namanya, AI kelas A kebetulan, yang dimana di sini saya ditugaskan untuk dengan dosen pengampu yaitu Pak Jumadi diamanai untuk membahas tentang bioinformatics gitu ya. Dan di mana saat ini saya akan membahas tentang bioinformatics eh, pada protein gitu ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan gitu. Oke, mungkin untuk penjelasannya, nah jadi untuk apa namanya, bioinformatics protein yang saya ambil itu dari apa namanya, dari salah satu project yang ada di GitHub, yang dimana saya mengutip dari GitHub-nya Raghav GPS atau ya profesor dari Indraprastha Institute of Information Technology Delhi, India gitu, yang dimana beliau ini membahas tentang, yang saya tangkap dari proyeknya itu, beliau memberikan implementasi dalam bahasa Python gitu ya tentang program yang bernama Toxin PRED atau PRED 2.0. Nah, ini nih. Nah, jadi program ini dirancang untuk memprediksi apakah suatu protein bersifat toksik atau non-toksik gitu ya berdasarkan urutan asam amino mereka. Program ini juga menggabungkan beberapa pendekatan gitu ya, yang dimana termasuk juga dalam pendekatan model machine learning, yang dimana di sini yang dipakainya itu random forest, terus ada juga analisis BLAST atau BLAST, dan ada juga analisis motif menggunakan alat MERCI atau MERCI gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit saya bahas tentang GitHub beliau. Di sini beliau dalam sebelum menuju ke proyeknya yang ini nih, toxinpad2.py, beliau juga mengambil database dari seperti itu ya, dari ds.store, data PHR, data pin, data.psq, data data post underscore motif txt. Di sini kayak ada apa namanya, kata-kata gitu. Nah, mungkin ada juga programnya yang beliau tadi menganut juga dari model machine learning random forest, dan di sini merchnya itu alatnya gitu ya, motif locatornya seperti itu. Lalu ada juga installation, jadi extension extension atau aplikasi apa pihak ketiga yang digunakan itu ada di sini gitu ya. Ada prerequisite, ada download site, ada unzip antar, dan Python 3 gitu ya, menggunakan Python 3 dari project Python 2 ini gitu. Nah, mungkin ada license juga, jadi tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, beliau ini juga sudah memiliki license untuk penelitian, jadi saya izin untuk mengambil apa, untuk membahas tentang project yang beliau kerjakan gitu ya, atau penelitian yang beliau kerjakan. Terus maksudnya lanjut saja kita ke codingannya. Nah, jadi di sini sudah nampak gitu ya, untuk codingannya sendiri beliau menggunakan masa Python, yang dimana sudah sangat umum pastinya dalam dunia penelitian itu menggunakan masa Python untuk meneliti hal-hal yang memang bersifat sains atau ilmiah gitu. Jadi di sini beliau menggunakan, tadi ada infile text-nya sebagai berikut, ada merge comments, ada juga blast merge, dan lain-lainnya. Ada juga peptide.fe, ini kayak apa namanya, data-data pembantu gitu, data-data penunjang, sama juga seq protein.fa. Nah, ini ada beberapa teks yang mungkin beliau sudah lakukan, yang dimana saya akan membahas tentang codingannya gitu ya. Jadi vaksin PRED 2 ini di develop untuk memprediksi gitu ya, toksin atau dari tadi sifat toksin atau non toksik gitu ya, yang dimana diurutkan berdasarkan asam amino mereka gitu. Jadi seperti kita lihat juga ini sudah ada importnya, yang dimana ini import library atau module, yang dimana ada beberapa pustaka dalam modul yang diperlukan untuk menjalankan program, termasuk ARG ini nih, termasuk ARGPress ini. Terus ada juga import warnings, ada pickle, OS, RA, SAS, NumPy, SNP, SPG, Joblib, seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya, import import libraries in modulnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengaturan argumen. Di sini sudah yang seperti ada di layar gitu ya. Ini ada input dan lain-lain argumennya. Lalu di sini juga ada semacam fungsi gitu. Nah, ini dari apa?
dari tadi argumen yang sudah ada ini dijalankan menggunakan fungsi ini. Itu. Ini fungsi ini itu sebelum di ini ada membaca fungsi dulu nih. Alt parser. Part itu membaca fungsinya gitu dari fungsi yang sudah diinputkan ini untuk membaca dan kemudian bereksekusi di function seperti itu. Lalu juga di sini baru kita bahas tentang function gitu ya. aac.comp file dot apa comma out gitu ya. Yang mana fungsi ini menghasilkan komposisi asam amino untuk setiap protein dalam dataset gitu ya. Nanti jadi bakal ada listnya gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada fungsi prediction ini. Nah, fungsi prediction ini melakukan prediksi gitu ya, menggunakan model mesin learning yang telah dilatih sebelumnya atau yang telah digunakan sebelumnya telah dibahas juga tadi menggunakan machine learning itu di machine learning Random Forest gitu ya, yang sudah tadi beliau sebutkan itu. Nah, lanjut setelah ke prediction function ada juga fungsi class assignment. Nah, jadi fungsi assignment ini menentukan kelas toksin atau non-toksin berdasarkan ambang batas yang diberikan, gitu ya. Nah, jadi nanti ini sudah dijelaskan juga ada for else nanti di mana apabila hasilnya toksin berarti akan keluar ini, kalau tidak berarti ini, gitu ya. Gitu. Dan selanjutnya ada mercy mercy underscore processor function, gitu ya. Nah, ini fungsi ini cukup krusial di mana fungsi ini melakukan pemrosesan output dari alat mercy. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga tadi di awal bahwa belum menggunakan mercy itu sebagai alatnya gitu ya. Nah, ini untuk function yang digunakannya itu. Lalu juga bukan cuma satu gitu, ini ada lagi function mercy-nya yang dimana nanti didapatkan hasilnya dari file mercy mercy indexment gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke tahap yang sudah mulai mendalam gitu. Nah, lalu selanjutnya ada di function blast processor. Blast processor. Nah, fungsi ini itu melakukan pemrosesan output dari hasil blast atau tadi blast itu adalah analisis blastnya gitu yang sudah tadi diambil dari mesin learning yang press. Sebelum nanti setelah ini akan dianalisis melalui motif yang menggunakan alat bukti seperti itu. Nah, lalu ada juga function hybrid. Function hybrid ini sebelum jadi kerakhir atau ke print ini semacam apa namanya puter gitu. Nah, jadi hybridnya itu menggabungkan hasil dari beberapa pendekatan gitu yang sudah dijelaskan tadi untuk mendapatkan skor final dan melakukan prediksi berdasarkan ambang batasnya. Itu nanti ambang batas kembali. Di sini kalau misalnya nanti betul dia kelas akan sebagai berikut, non toxin keluarnya berikut gitu ya. Nah, dan mungkin masuk ke main program. Jadi parameter inisialisasinya sebagai berikut untuk input variable atau variable. Ini dalamnya juga sudah dijelaskan file-filenya. Ada outfile.csv, result file name yang sudah terdiri di project-projectnya juga. Ini untuk memperjelas. Jadi ditambahkan nanti model. Print summary parameters, file sequence model-model, threshold, print output file, result file name. Terus selanjutnya prediction, jadi kita masuk ke read inputnya. Berikut itu ya kode-kodenya. Lalu ada juga prediction module start. Setelah di read nanti diprediksi, melalui prediksi dari function-function yang tadi dijelaskan di atas gitu ya. Masuk ke else, for if else juga. Nanti akan keluar sebagai berikut itu ya, berupa env file yang sudah beliau tadi jelaskan itu. Nah, mungkin menuju apa dari main program tadi yang sudah ada create read-nya juga itu menampilkan fungsi-fungsi yang telah dipanggil untuk didefinisikan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Nah, jadi mungkin untuk apa namanya? Untuk terakhir dari yang saya pahami dari eh, project ini tentang Toxin Prep 2 ini,
memiliki beberapa dependensi gitu atau eksternal seperti model machine learning atau RF tadi, inference model, terus ada juga alat BLAS, terus juga dilengkapi dengan alat MRCI gitu ya, atau MERCI. Terus ada juga selain itu program ini dapat dijalankan dengan dalam dua metode gitu ya, menggunakan model machine learning saja atau menggunakan kombinasi model machine learning, analisis BLAS, dan analisis motif. Untuk pemilihan ini ditentukan oleh pengargumen atau model pada baris perintah yang dimana seluruh program dijelaskan dalam komentar di dalam kode. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk proyek BioProtein yang bioinformatics protein yang saya bahas itu sampai sini saja mungkin. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Nah, mungkin untuk apa namanya, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mendalami gitu tentang proyek ini agar bisa lebih dipahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan nantinya gitu dalam penelitian. Ya, mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Itu adalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.